Kali ini saya akan membahas atau menjawab pertanyaan, benarkah hakikat itu bertentangan dengan syariat? Pertanyaan ini muncul di tengah-tengah perdebatan antara kelompok yang mendukung thariqah dengan kelompok yang anti thariqah. Pertanyaan, benarkah hakikat bertentangan dengan syariat? Jawaban untuk pertanyaan ini terdapat di dalam kitab Tafsir Al-Alusi atau yang dikenal dengan kitab Ruhul Ma'ani pada juz 3 halaman 358. Di sana terdapat keterangan, wa sami'tu sayyidi Aliyan al-Khawwas yaqulu miraran. Aku mendengar tuanku Ali al-Khawwas berkata berkali-kali. Penting untuk diketahui bahwa Ali al-Khawwas ini adalah seorang ulama yang sangat terkenal di dunia thariqah dan di dunia tasawuf. Sehingga apa yang akan beliau katakan ini semestinya menjadi perhatian baik oleh kelompok yang mendukung thariqah maupun kelompok yang anti thariqah. Yaqulu miraron, beliau berkata berkali-kali. Artinya perkataan ini sangat penting sehingga beliau berulang kali mengatakan perkataan ini. Supaya perkataan ini diperhatikan, diingat, dan dijadikan pegangan. Apa yang beliau katakan? Beliau berkata, man dhanna annal haqiqata tukhalifu syari'ata aw aksahu faqad jahila. Barang siapa menyangka bahwasanya hakikat itu bertentangan dengan syariat atau sebaliknya, maka sungguh dia telah bodoh. Artinya, baik dari kubu yang mendukung thariqah atau mendukung hakikat dengan kubu yang anti thariqah dan anti hakikat, apabila ada di antara mereka yang mengira bahwa hakikat itu bertentangan dengan syariat atau sebaliknya, maka orang tersebut adalah orang yang bodoh di dalam bab syariat dan hakikat. Kenapa? Li'annahu laisa 'indal muhaqqiqina syari'atun tukhalifu haqiqatan abadan. Karena sesungguhnya menurut ulama ahli hakikat tidak ada syariat yang bertentangan dengan hakikat selamanya. Hatta qalu, sampai mereka berkata, ulama ahli hakikat ini berkata, syari'atun bila haqiqatin atilatun wa haqiqatun bila syari'atin batilatun. Adapun syariat dengan tanpa hakikat itu adalah kehampaan, dan hakikat dengan tanpa syariat adalah kebatilan. Artinya, apabila kita hanya bersyariat, tidak berhakikat, maka kita akan menemukan kehampaan di dalam ibadah-ibadah kita. Kita bersyariat, tapi kita merasa hampa. Kita sholat, tapi kita merasa sholat kita hampa. Kita membaca Al-Quran, tapi kita merasa bacaan kita adalah hampa. Kita berpuasa, tetapi kita merasa puasa kita adalah hampa. Karena kita hanya bersyariat dan tidak berhakikat. Kita hanya beribadah dan tidak menyelami apa maksud dari ibadah-ibadah kita itu. Sehingga kita hanya berbuat, tetapi kita tidak dapat menikmati ibadah-ibadah kita. Wa haqiqatun bila syari'atin batilatun. Dan hakikat dengan tanpa syariat adalah kebatilan, adalah kesalahan.
Apabila ada orang yang hanya berhakikat dan dia tidak mempelajari ilmu tauhid, dia tidak mempelajari fikih, maka hakikat yang dia alami adalah hakikat yang batil, adalah hakikat yang keliru. Betapa banyak orang yang menyangka dirinya sudah mencapai hakikat, kemudian dia melanggar syariat. Dia mulai tidak mau melakukan sholat fardu. Dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dia menyangka bahwa dia sudah sampai pada tingkat hakikat dengan cara meninggalkan kewajiban-kewajiban. Padahal hakikat tanpa syariat adalah sebuah kebatilan, adalah sebuah kesalahan. Setelah dijelaskan oleh ulama ahli hakikat bahwa syariat dan hakikat itu mesti berjalan beriringan, namun ada yang berbeda pendapat dengan mereka. Khilafu ma alaihi al-qasiruna minal fuqaha'i wal fuqara'i. Ada yang berbeda pendapat, yaitu orang-orang yang rendah ilmunya, orang-orang yang pendek wawasannya dari kalangan fuqaha dan fuqara, dari kalangan ahli fikih dan orang-orang yang fakir. Artinya ada sebagian ya dari orang-orang yang fokus pada ilmu fikih, kemudian mereka menolak adanya hakikat. Bahkan mereka meyakini bahwa hakikat itu bertentangan dengan syariat. Nah, mereka yang berpendapat demikian ini adalah al-qasirun, adalah orang yang rendah wawasannya, pendek ilmunya. وقد يستند من زعم المخالفة بين الحقيقة والشريعة إلى قصة الخضر مع موسى عليه السلام. Orang yang mengira adanya pertentangan, adanya perselisihan antara hakikat dan syariat, itu terkadang menyandarkan pendapatnya, pendapat bahwa hakikat dan syariat itu bertentangan, menyandarkan pendapatnya pada kisah Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Karena seperti yang kita ketahui, ada beberapa perbuatan yang ditunjukkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa, dan perbuatan-perbuatan itu terlihat bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Sebenarnya kisah Khidir dan Musa ini tidak dapat dijadikan landasan, tidak dapat dijadikan sandaran untuk mengatakan bahwa hakikat dan syariat itu bertentangan. Untuk penjelasan apa yang terjadi antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, yang kemudian bukan memberi kesimpulan bahwa hakikat dan syariat bertentangan, insya Allah akan saya bahas dalam video-video berikutnya. Kesimpulannya dari apa yang tertulis di dalam kitab tafsir Al-Alusi atau Ruhul Ma'ani ini adalah hakikat dan syariat itu tidak akan pernah bertentangan, bahkan akan senantiasa berjalan beriringan. Sehingga apabila ada thariqah yang bertentangan dengan syariat, maka thariqah tersebut adalah thariqah yang batil. Apabila ada hakikat yang bertentangan dengan syariat, maka hakikat tersebut adalah hakikat yang batil.